Pers, kembali lagi di Siniar Pers Sekolah yang dimana udah masuk ke episode 4 ya teman-teman. Di sini bersama saya Nena yang akan menjadi podcaster di episode kali ini. Dan saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankan. Oke teman-teman, di sini kita mengundang bintang tamu yang dimana ini merupakan seorang pemred di angkatan 13 nih teman-teman. Di sini ada Teh Ririn. Halo semuanya. Ya teman-teman, jadi Teh Ririn ini merupakan pemred di angkatan 13 ya. Nah, daripada kalian penasaran perbincangan kita, jadi selamat menyaksikan. Teh Ririn, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik ya, alhamdulillah baik sih. Dan senang juga karena bisa bersua dengan teman-teman pers. Jadi kangen masa-masa sekolah dulu ya. Ya benar-benar ya sih. Oke, Teteh di mana nih di sini ada kesibukan nggak sekarang ini? Untuk sekarang ini ya, karena kan sekarang aku juga udah di semester 6 kuliah, alhamdulillahnya. Jadi untuk kesibukan organisasi udah mulai berkurang gitu ya. Jadi kalau sebelumnya aku ikut 3 organisasi, jadi sekarang udah mulai berkurang. Jadi untuk kesibukan paling ya tugas, mulai nyusun skripsi, terus juga aku sekarang lagi magang kebetulan. Oh magang, iya. Keren banget Teteh. Tadi berapa organisasi tuh yang diikutin? 3 ya, ya kurang lebih 3 selama di kuliah selama di universitas gitu. Keren banget ya teman-teman. Oke Teteh, kita di sini berbincang hangat aja ya, santai aja ngobrol. Oke, siap. Oke, Teteh ya, Teteh ini seorang pemred di angkatan 13 ya waktu itu. Coba dong Teh ceritain gimana kan pada waktu itu di masa jabatan Teteh ada nih fase naik turunnya pasti ada ya di tangan. Jadi bisa dong sama Teteh ceritain sedikitnya pengalaman pada waktu itu. Oke, benar banget ya. Jadi dalam proses kita gitu ya menjadi pemred waktu itu, aku menjadi pemred dan kita sebagai dewan redaksi di pers sekolah itu pasti ngalamin banget lah ya kayak naik turun gitu ya proses nyusun Selasa waktu itu. Jadi waktu itu kita bentuknya masih buletin. Sekarang kan udah majalah ya. Di sini bisa dilihat nih. Beda ya. Majalah ya. Jadi di sini aku masih buletin Selasa. Nah, dulu tuh masih buletin terbit sebulan sekali sama terus dulu tuh kita masih ngalamin fase cetak. Masih dicetak ya? Dicetak. Jadi sebelum COVID kita sempat nyusun Selasar terus kita cetak Selasar. Nah itu tuh yang jadi momen-momen yang gak bakalan aku lupain gitu ya karena bener-bener seru banget. Kita nyetak Selasar sampai malam, sampai jam 9 waktu itu ya, sampai jam 9 malam di sekolah untuk nyetak Selasar. Dan itu tuh nyetaknya tuh bener-bener banyak banget. Iya, jadi banyak eksemplar. Lebih dari 40 kayaknya waktu itu. Berapa ya? 90 sekian gitu. Iya, karena waktu itu kan masih dicetak juga ya. Kita bagi-bagiin ke kelas. Kita cetak. Jadi proses kita ngeprint dari desain, bagiannya dari desain, layout, terus kita print, kita perbanyak, kita copy, sampai kita lipet-lipetin. Itu benar-benar prosesnya tuh kita laluin bareng-bareng gitu di sekolah. Pasti juga ya. Emang seru banget. Nah, untuk turun-turunnya tuh waktu COVID sih, karena kan maksudnya kita ngalamin suasana yang baru gitu ya. Ngalamin suasana yang baru yang belum pernah kita alamin. Kita sekolah waktu itu di rumah. Iya benar banget. Proses sekolah di rumah, proses nyusun pun kita nggak bisa tatap muka kan. Kalau misalkan lagi offline kita tuh bisa ngumpul bareng-bareng, terus seru ya bareng-bareng kita. Prosesnya tuh kayak ada di depan mata gitu. Kayak misalkan ada yang layout, kita liatin langsung kayak gitu. Nah, waktu COVID itu kita bener-bener lakuin semuanya di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing. Ya, koordinasi kita lewat WA pastinya ya, lewat grup WhatsApp. Jadi bener-bener susah sih gitu untuk koordinasi, tapi alhamdulillahnya waktu itu untuk proses penerbitan Selasar sendiri berjalan lancar, hanya saja terbit secara online. Iya, alhamdulillah. Jadi pada waktu itu kan Teteh di masa-masa COVID ya gitu ya bisa dibilang. Jadi itu tapi dalam pencetakan itu tetap di sekolah atau gimana dalam pencetakannya gitu? Nah, jadi kita tuh di masa-masa transisi sebenarnya, transisi COVID. Jadi dari offline ke online. Nah, jadi kita tuh ngalamin fase-fase kita offline secara langsung, ngalamin juga online. Jadi pas offline tentunya kita dicetak. Tapi pas online kita tuh proses lasarnya tuh pasti disebarin juga secara online atau secara daring ya gitu. Jadi kita sediakan versi e-booknya gitu ya, PDF, terus kita bagi-bagikan
ke setiap kelas. Iya, jadi di-uploadnya di sosial media gitu atau di uploadnya ke mana Pasti gitu? untuk pengumuman atau kita publikasi gitu ya, penyebaran itu sosial media, tapi untuk link yang dibaginya biasa Google Drive gitu ya. Jadi emang kayak gitulah proses online ya guys. Bener ya, itu kalau online susah banget ya. Kira-kira tuh pencetakan di kepemimpinan Teh itu kira-kira di tahun berapa tuh Teh kira-kira? Kita tuh padahal belum terlalu lama ya, tapi aku kayak abu-abu gitu tahun berapa. Kisaran di tahun 2019 sampai 2020-an. Wow, baru juga ya ternyata ya, sama kita nggak beda jauh gitu. Kita cuma beda berapa tahun lah ya. Iya, bener. 4 tahun. Jadi masih bisa ini ya, masih kayak temen aja. Karena Teteh juga di sini masih cantik ya, masih kayak anak-anak SMA ya teman-teman. Ini aku pakai baju pers ini ada style liputan gitu ya guys. Masih ada nih bajunya. Masih. Cuman ini mungkin ada sedikit perbedaan ya Teh di baju kita ya. Kita tuh warnanya lebih gelap mungkin iya. Jadi merahnya tuh lebih gelap. Terus kita nggak ada ini nih, nggak ada saku ya, saku kecil saku di sebelah sini space. kita ini sekarang udah ada ya. Iya. Terus itu masih bentuk buletin ya. Iya, di sekarang sini kita masih udah bentuk selasar. Iya. Terus di fontnya juga ya ini ada beda gitu. Iya. Bener banget. Itu ya perbedaannya ya. Jadi kita sering seragam ya. Iya bener. Perbedaannya itu. Oke, dan Teteh pasti dalam proses semua itu gak hanya pembrand aja kan yang kerja di situ. Boleh dong Teteh kasih tahu mungkin di sini ada teman Teteh kah atau siapa yang terlibat dalam pembuatan karya di zamannya Teteh itu? Iya. Itu gimana? Bener banget ya, jadi proses nyusun selasar itu kita pastinya aku nggak sendiri sebagai pemimpin redaksi, jadi ada apa ya, tubuh-tubuh redaksi yang lain gitu timnya ya. gitu ya, ada timnya tim juga. redaksi yang lain, jadi ada aku pemret, terus dibantu sama sekretaris redaksi, waktu itu ada teman aku namanya Nurul. Yang sekarang juga sejurusan kebetulan di universitas, jadi kayak bareng-bareng lagi gitu. Wih, keren-keren. Ada sekretaris redaksi Nurul, terus ada tim-tim redaksi yang lain, redaktur-redaktur. Iya benar, redaktur pasti banyak sih ya, biasa ya. Ada redaktur info sekolah, Iya benar. redaktur titip salam, Itu paling ditunggu-tunggu sih. redaktur karya puisi, cerpen. Ya, redaktur perubrik ya waktu itu. Perubrik. Perubrik, dan pastinya ada layout. Iya. Ya, waktu itu layout tuh dibantu sama ada yang Raihan. Raihan Raihan juga ya. Termasuk Mail. Jadi Iya. Mail tuh masih bantu proses layouting di angkatan aku. Di angkatan Teteh waktu itu ya masih berkontribusi gitu ya. Bener banget. Terus Teh selama Teteh menjalani semuanya proses, ada gak sih sempat perubahan di Selasar atau gimana gitu metodenya, konsepnya gimana, ada perubahan gak Teh? Yang pasti perubahan pertama itu yang tadi ya, yang dari kita offline ke online, itu pasti kita metode untuk nyebarin Selasarnya itu udah beda banget gitu waktu itu. Yang kedua itu sekarang tuh masih ada kan maskotnya Selasar. Iya. Ada 2 orang kan, ada Sela dan Asar. Iya. Nah, Sela dan Asar itu di angkatan kita. Jadi dibuat pertama kali adanya maskot untuk Selasar itu di kepemimpinan aku sebagai pemred waktu itu. Ya. Jadi waktu kita pikir ya, karena kayaknya bagus nih untuk melahirkan orang yang benar-benar otentik gitu ya. Tokoh maksudnya kayak tokoh icon gitu ya, ikonnya Selasar yang benar-benar otentik. Jadi waktu itu kita pikir Selasar apa ya? Aku pengennya 2 orang sih, pengen cewek sama cowok. Lalu kita pikir ini namanya. Yaudah kita bisa aja tuh nama Selasar. Jadi Sela dan Asar. Gitu. Jadi nama Selasar itu dari kata nama Sela sama Asar atau gimana? Sebenarnya kan Selasar dulu kan, ada nama Selasar dulu. Nah, kita pas bikin kita maskot untuk Selasar, kita terinspirasi, inspired by Selasar ini gitu. Jadi sebagai icon, sebagai brandingnya Selasar, kita bikin maskot namanya Sela dan Asar gitu. Sela untuk perempuannya, dan Asar buat laki-lakinya gitu ya. Dan fun fact nih guys, waktu aku kan kayak Sela dan Asar ini masih berbentuk kartun ya, maksudnya kayak apa sih, kayak komik gitu, gaya gambaran komik gitu kan. Dan itu kalau nggak salah masih dipertahankan sampai tahun kemarin ya, kayaknya 2022 tuh masih ada Sela dan Asar ke situ. Tapi pas kemarin aku lihat Selasar
edisi ke-100. Iya, 100. Itu Sela dan Asar udah upgrade ya. Kayak udah Bentuknya beda lagi ya. ya bentuk animasi yang benar-benar bagus gitu ya. Jadi wah, kata aku ini Sela dan Asar udah upgrade, Selanya udah cantik dan Asarnya juga udah seganteng gitu sih. Ya, Masya Allah itu keren banget. Buat tim-tim ya, makasih banget gitu Iya, ya. keren banget. Oke, Teteh, waktu itu kira-kira pencetakan sampai berapa tuh waktu tadi itu? Untuk cetak fisik ya, untuk cetak fisik fisiknya. kita waktu itu sekali cetak tuh bisa sampai 90 eksemplar. Jadi biasanya yang berwarna tuh satu, terus kita kopinya tuh biasa hitam putih waktu itu. Masih hitam putih ya. Untuk cetak diperbanyaknya gitu. Tapi kita juga tetap nyediain versi online-nya untuk diakses orang-orang. Nah, untuk kepengurusan sendiri, itu kita waktu itu nyetak, jadi nggak full 12 edisi, waktu itu kalau nggak salah 10 edisi deh. Iya, 10 edisi, karena kan pas tahun ke-1 kita baru masuk, kita baru ngerintis lagi. Pas tahun beresnya tuh kita ya lagi sibuk sebenarnya demis kayak gitu, jadi cuma 10 sih kalau nggak salah waktu itu. Teteh, pas lagi perelasian gitu ya, penyebaran di pengedaran. Itu ada gak sih hal yang ngebuat tim itu aduh sakit banget gitu loh, misalkan ada sesuatu yang dilakukan gitu yang misalkan yang kecewa banget gitu sama Teteh, itu gimana tuh, ada gak? Wah, pastinya ada ya, karena kan kita bentuk cetak, terus kita bener-bener ngalamin banget perjuangan kita nyetak Selasar itu gimana. Kayak ya dari mulai kita ngumpulin bahan, layouting, terus kita cetak secara fisik yang tadi aku bilang. Terus tiba-tiba misalkan kita lewat kelas orang, terus lihat di tong sampah udah ada Selasar yang dibuang gitu. Parah banget sih itu. Itu sumpah, itu sakit hati banget. Kayak kan kita bentuknya kertas kan, bentuk kertas. Jadi kadang ada juga gitu kan, kayak oknum-oknum gitu ya, oknum siswa yang misalkan coret-coret Selasarnya, atau misalkan kayak ya bahkan sampai gitu, sampai misalkan ada robekan-robekan Selasar yang udah ada di tong sampah. Wah, itu sakit hati banget sih, gila. Pasti sih, itu perjalanan buatnya itu udah lama gitu ya, terus kita ngelihat hasil kita dicoret-coret, dibuang gitu, wah pasti sakit hati banget sih. Nah kan di proses kita bikin Selasar tuh kita bisa kayak di sekolah tuh sampai sore, sampai bener malam. Bener banget. Wah, ini udah ada di tong sampah, sakit sih. Ya pasti. Itu sih. Aduh, apalagi kan kita udah kerja keras gitu ya, bikinnya udah mikir, udah fisik, mental itu udah kita kerahkan gitu, dan hasilnya itu enggak, ini pasti sakit hati banget sih. Dan Teteh pada waktu saat kita diskusiin tentang bahan yang akan kita ambil Selasar itu kira-kira ada problem nggak Teh, misalkan dari deadline ataupun apa? Kadang di Selasar sekarang aja itu di edisi sekarang pasti banyak banget ya gangguannya, entah itu dari mencari topik atau yang lain sebagainya, itu ada gak sih Teh? Ya pasti sih ya, kayak deadline tuh kayaknya masalah semua orang ya. Mau itu kita nyusun Selasar atau secara umum kayak nugas atau apa gitu, pasti kita tuh ada permasalahan deadline. Pastilah ya gitu, kayak ada perpanjangan deadline atau gimana, tapi ya namanya juga proses, itu sama-sama dinikmati dan sama-sama dijadiin pengalaman untuk penerbitan Selasar selanjutnya gitu. Pastilah ada kayak apa ya, berbenturan ego, kayak berbenturan apa ya namanya, berbenturan rasa gitu, kayak ada yang kesinggung atau apa, tapi ya itu namanya proses, dan itu yang benar-benar jadi pengalaman dan jadi apa ya istilahnya, benar-benar berarti banget gitu loh pengalaman itu sampai sekarang. Dan sampai sekarang pun masalah deadline Teh masih karena kan kita berbenturan sama tugas-tugas ya, yang dimana kita udah semester 2 gitu di sini, dan ya gitu deh, permasalahan pasti ada, cuma gimana kita bisa mengkomunikasikan itu bareng-bareng sih Teh gitu. Aduh, hebat banget ya dulu, dari Teteh dari angkatan Teteh banyak banget masalah-masalah gitu tentang Selasar ini. Dan sekarang Teteh Selasar udah masuk ke edisi 100, bahkan lebih ya teman-teman ya. Udah masuk 103 tuh Teh. Wow, keren banget. Gimana tuh sih perasaan Teteh yang dulunya ngerancang kayak banyak banget problem gitu di situ, dan ya gimana tuh perasaan Teteh udah masuk edisi 100 nih sekarang, bahkan lebih gitu. Kayaknya gak cuma aku ya, maksudnya ngerasa kayak gini tuh bener-bener mungkin semua orang yang dulunya tuh pernah berproses gitu sama Selasar bareng-bareng, mau itu anak redaksi ataupun kayak anak-anak pers lainnya gitu ya yang udah tergabung dalam redaksi. Jadi kayaknya
itu tuh bener-bener dirasakan gitu ya, kayak euforianya itu. Jadi pas kemarin Pak Ismail itu ngebagiin Selasar ke 100 di grup, aku tuh waktu itu ada grup angkatan 14, 13 sama 15 gitu ya kalau nggak salah. Jadi ada grup itu. Nah, Pak Is tuh ngirimin Selasar edisi ke 100. Wah, itu aku kayak bener-bener terharu. Aku lihat covernya, di situ ada Sela Asal, kayak star liputan, pegang kamera apa-apa. Jadi kayak bener-bener ingetin aku ke masa-masa dulu nyusun Selasar gitu. Waktu itu aku tuh nyusun Selasar di edisi berapa ya? Udah aku lupa lagi, pokoknya. Jadi pas Selasar udah nyampe ke edisi 100, ini tuh bener-bener jadi kayak euforia yang happy banget gitu. Jadi ngebuat aku tuh happy banget ngelihatnya. Terus aku langsung bagi ini ke teman-teman angkatan aku, guys, Selasar udah sampai 100 kayak gitu. Jadi bener-bener wah, seneng banget sih aku. Kebanggaan tersendiri juga ya, tapi khusus Teteh juga kan berkontribusi gitu di Selasar ini pastinya. Keren banget sih. Dan apa sih, waktu itu juga kita di sini di edisi 100 gitu ya, udah gak nyangka kita waktu itu di kepengurusan baru loh Teh. Masuk ke edisi 100, kita ke pengurusan baru yang dimana kan ada tantangannya tuh ya. Apalagi kan banyak banget yang tadinya kita pengen banget nyampe 100 lembar halaman gitu ya. Dan itu juga jadi tantangan buat kita waktu itu, dan alhamdulillahnya gitu ya, Selasar edisi 100 sudah terbit dan sampai sekarang udah mau masuk 103 ya. Jadi teman-teman ya, dan ada gak sih harapan Teteh untuk Selasar, apalagi sekarang udah masuk edisi 100 nih, ada sih pesan atau harapan Teteh untuk Selasar nih, khususnya untuk Selasar gimana Teteh? Wah, pasti sih ya, karena kan maksudnya aku dulu berproses bareng di Selasar gitu, ikut bener-bener ngelola Selasar waktu dulu. Jadi kayak ketika sekarang tuh seneng banget kalau misalkan Selasar kayak lebih maju, lebih upgrade, apalagi sekarang kayak dari buletin ke majalah yang jumlah halamannya lebih banyak, terus konten-kontennya juga beragam sekarang. Jadi aku bener-bener seneng banget. Jadi apa ya, maksudnya ketika aku merasa bangga gitu ya di Selasar, pasti aku juga nggak mau sampai ngelihat Selasar itu padam atau sampai ya maksudnya sampai kayak nurun atau padam, apalagi itu aku nggak mau banget. Jadi pasti ada sakit hati lah gitu ya, nggak cuma dari aku tapi dari mungkin redaksi-redaksi sebelumnya, bahkan dari sebelum aku gitu ya. Jadi pasti ada rasa ingin menjaga gitu. Jadi meskipun aku udah enggak di pers sampai sekarang, udah enggak di pers, terus udah enggak tergabung dalam redaksi, wah jauh banget gitu ya. Kayak pasti aku nggak akan lagi masuk ke redaksi Selasar gitu, ke anak-anak redaksi Selasar. Tapi ada keinginan tersendiri, ada rasa untuk menjaga Selasar gitu. Bagaimanapun caranya, setiap Selasar terbit aku pasti sebar kayak di story WA kayak gitu ya, atau ke teman-teman angkatan gitu ya. Jadi benar-benar ada rasa ingin menjaga sih itu. Jadi harapannya ya, aku pengen Selasar ini lebih maju lagi dari segi konten, dari segi publikasi. Mungkin sekarang kan udah modern, jadi bisa kan kalian juga mungkin udah mencoba publikasi di media yang banyak gitu, nggak cuma sosial media Instagram kayak gitu. Jadi ya harapan aku Selasar bisa ngikutin segala perkembangan yang ada saat ini dari segi teknologi, yang aku nggak ragu sih karena pers sekarang tuh udah kayak wah gila banget nih teknologinya gitu. Jadi ya pengen Selasar maju dan pengen Selasar bisa lebih berkembang, dan jangan sampai Selasar padam. Amin. Gak mau banget sih itu. Terkhusus buat kita nih generasi penerus nih ya, kita harus bisa menjaga pers ini, karena ya dari tadi cerita Teteh ya, dari awal ya kalian kerja keras sampai pulang malam ya tadi dalam pencetakan itu, pasti kan orang tua juga di situ ada nih rasa was-was pasti ada. Jadi buat teman-teman semua nih, kalau misalkan kita up itu tolong dibaca ya teman-teman. Bener banget. Jadi tolong dibaca, dan aku juga mau nyampain kalau misalkan kayak aku semoga gitu ya, dengan kehadiran aku di sini kita berbincang mengenai perkembangan Selasar. Mungkin kita nggak bisa ngomongin Selasar jauh dari misalkan tahun 2006, tapi seenggaknya kita kayak bisa ngomongin perjuangan Selasar sampai sekarang itu dari angkatan aku, dari angkatan 2000 sekitar 2020-an, 2019 waktu itu ngegarap Selasar. Jadi pengennya tuh jadi apa ya, penyemangat gitu loh untuk teman-teman pers, juga untuk
teman-teman di SMA 1 Banjaran supaya setiap sasar terbit dibaca. Iya. Makasih banget ya Teteh ya. Dan dari tadi nih kita ngomongin Selasa. Iya, betul. Nah, coba ada gak sih pesan ataupun keluh kesah Teteh selama Teteh ada di ekstrakurikuler sekolah nih khususnya? Ada gak sih keluh kesahnya? Pastinya ada ya Teh ya? Coba diceritain. Sebenarnya untuk keluhan tersendiri gitu ya, keluhan tuh kayaknya sedikit sih ya. Mungkin keluhannya tuh capek aja sih. Capek karena bener-bener kita tuh aktif banget kan. Anak-anak di pers mungkin sampai sekarang tuh pasti aktif kan. Jadi banyak banget kegiatan, dari mulai liputan mungkin kalau setiap ada acara. Terus kita ada yang event atau misalkan kayak ya di percetakan Selasar sendiri kan. Jadi waktu dulu kan ada lomba-lomba juga gitu kan banyak. Jadi untuk keluhannya sendiri capek. Iya, kayaknya capek aja untuk keluhan. Tapi rasa capek itu kayak bener-bener tergambar karena kita tuh dapat experience yang luar biasa gitu di pers. Kayak kita tuh ilmu-ilmu yang di luar sekolah gitu ya, di luar mata pelajaran bisa kita dapetin tuh di pers. Soft skill kita tuh bener-bener bisa didapetin di pers. Dari cara kita nulis, dari cara kita ngomong, kalau kan di pers juga ada bicara publik kan. Jadi dari cara kita ngomong, dari cara kita nulis, dari cara kita menggunakan teknologi, kamera, kemudian berbagai teknologi lainnya gitu ya. Jadi dari segi sinematografi, fotografi itu kan gak ada kita pelajarin di sekolah, gak ada di pelajaran-pelajaran sekolah, pelajaran mata pelajaran. Jadi bener-bener dapat experience yang luar biasa. Itu sih, itu apa ya, sukanya gitu. Jadi untuk di pers sendiri dukanya kayaknya cuma capek. Capek. Semua orang juga pasti capek ya Teh ya. Iya gitu. Tapi itu tertutupi dengan experience yang luar biasa. Betul banget. Ya, yang bahkan aku sebagai sekarang mahasiswa sastra gitu ya di universitas, itu pengalaman di pers itu bener-bener kepake banget. Pengetahuan yang Pak Ismail share, yang Pak Ismail bagi ke kita, yang Pak Ismail apa ya, maksudnya tularkan ke kita, semangat menulis, semangat di dunia sastra itu benar-benar kepake banget sampai sekarang. Karena Pak Ismail ini merupakan sosok guru yang masya Allah banget ya. Kemarin juga sempat curhat dikit ya Teh ya. Kemarin aku mengikuti salah satu lomba gitu ya, yang dimana ini kan menulis gitu ya, artikel jurnalistik. Dan aku tuh ada di posisi yang kayak, aduh aku bisa enggak gitu. Karena ini pengalaman pertama aku lihat ya di sini di dalam menulis gitu. Terus Pak Is itu suka ngasih semangat gitu, dan itu tuh kayak ngebangkitin semangat kita lagi gitu ya. Benar. Wah, Pak Is tuh semangatnya bukan lagi dalam bentuk lisan sih kayaknya. Jadi kayak segala dukungan dia benar-benar beliau tuh benar-benar berikan gitu ya ke anak-anaknya. Dari itu waktu dulu aku gitu ya ngalamin banget nganter lomba. Waktu itu pernah lomba ke Bogor itu Pak Is ikut. Iya, semobil ikut Pak Is, terus kayak benar-benar nemenin kita gitu ya berproses. Jadi si semangat itu bukan dalam bentuk lisan, tapi udah dalam bentuk tindakan, udah dalam bentuk apapun gitu. Semangat dan semangat itu benar-benar ketularin gitu, bener-bener menyebar ke anak-anaknya di pers. Jadi aku yakin sih kalian keluar dari pers itu kalian akan dapat experience yang luar biasa yang kalian bisa pakai sampai kapanpun. Kalian kuliah di jurusan apapun atau apapun yang kalian laksanakan itu bener-bener bakal kalian kepake gitu ya, si pengalaman-pengalaman di pers. Dan juga mungkin itu yang bikin Selasar sekarang sampai ke edisi 103. Itu juga dorongan-dorongan dari Bapak tuh pasti luar biasa sih. Keren banget Bapak, aduh seorang sosok yang patut kita contoh ya. Keren seorang Bapak Ismail Kusmayadi gitu ya. Aduh keren banget Bapak, terima kasih banyak. Dan Teteh, kita udah ngomongin nih pers sekolah ya. Ada gak sih harapan-harapan Teteh terkhusus untuk ekskul kita gitu ya, ekskul pers sekolah itu gimana Teteh? Wah, aku bener-bener sangat cinta dengan ekskul ini, jujur. Aku sangat cinta. Jadi mungkin di dunia sekarang aku kuliah gitu ya, maksudnya di lingkungan teman-teman aku ceritakan, aku dulu pernah berproses gitu ya di eskul yang benar-benar ngebangun karakter aku yang sekarang gitu, ngebangun karakter dan ngebangun knowledge gitu ya, pengetahuan aku yang sekarang gitu. Jadi benar-benar aku sangat bangga dan aku sangat cinta dengan ekskul ini
ekskul yang aku rasa ini tuh kayak lebih dari ekskul. Betul banget. Wah, Selasar tuh lebih dari ekskul. Selasar, pers sekolah. Pers itu lebih dari ekskul karena kita bisa belajar banyak. Yang mungkin kalau kita belajar di luar itu kita bisa ngeluarin uang sampai Benar banget. gede sih. Kayak fasilitas yang Kasih gitu ya, kasih kita gitu ya. pakai gitu. Iya, kita pakai. Mungkin kayak teman-teman gitu ya sekarang kayak benar-benar bisa bikin podcast ini dengan alat-alat yang canggih gitu, kamera, kemudian lighting dan sebagainya, teknologi software gitu ya, maksudnya di komputer juga itu kalian dapat. Nah, pengetahuan itu guys, kalau misalnya kalian belajar di luar itu kalian bisa ngeluarin uang gede gitu ya maksudnya. Jadi kalian harus bersyukur untuk di pers ini kalian dapat semuanya gitu. Jadi aku harap gitu ya, harapan aku buat pers sekolah, semoga anak-anak yang ada di pers itu nggak padam semangat. Amin. Ya, Amin. semoga anak-anak di pers itu sangat cinta dengan pers. Aku pengen jadi kayak anak-anak di pers tuh bener-bener berorganisasi dengan full rasa cinta dia, yang supaya ilmu-ilmu yang dia dapat gitu ya, yang mereka dapat, yang kalian dapat itu benar-benar melekat gitu loh di diri kalian, yang kalian tuh bisa bawa kemanapun kalian pergi nantinya setelah lulus atau setelah keluar dari sekolah ini gitu. Jadi aku harapannya sih siapapun orang ke depannya ataupun yang saat ini tergabung dan berproses di pers sekolah, aku harap kalian tuh punya rasa cinta yang tinggi gitu loh ke pers. Kayaknya rasa cinta itu sih yang bikin pers itu sampai kapanpun semangatnya nggak padam. Utamanya tuh eskulnya juga nggak padam. Jangan sampai lah. Iya bener banget. Tapi tadi sedikit mention juga dari topik kata Tete kan tadi di sini kita udah ada kayak kameramennya kayak gini, semua ada nih, kita udah terfasilitasi gitu. Emang dulu itu gimana Teh kira-kira? Ya 4 tahun yang lalu ya. 4 tahun yang lalu itu sebenarnya untuk fasilitas sendiri kita udah ada juga. Dulu kita adalah kamera gitu ya, kamera DSLR untuk liputan, untuk bicara publik gitu ya. Nah, kayak kamera ini yang di depan juga, yang di belakang ya, maaf ya, di belakang ini waktu itu masih kepake nih di angkatan aku, mungkin sekarang udah nggak berjalan ya, kameranya udah nggak berfungsi. Nah, jadi untuk fasilitas sendiri kamera, terus komputer-komputer yang di sini masih kita gunakan. Dulu sih yang paling berpengaruh itu ROG-nya Mail sih. Mail dulu punya ROG kan. Kita layout di sana, kita edit video di sana, edit video liputan di sana. Jadi benar-benar berfungsi banget tuh ROG-nya Mail. Terus untuk fasilitas di sini sendiri kita belum ada lighting nih. Belum ada lighting. Tapi untuk kamera ada. Buku-buku di sini juga fasilitas kita. Kita kan bisa jadiin ini sebagai literatur kita, ya acuan gitu untuk konten ataupun apa. Kemudian juga fasilitas dulu tuh kita drone. Jadi dulu tuh kita pernah dapat hibah dari Wikipedia. Jadi kita ada kerjasama sama Wikimedia Sunda waktu dulu. Kita bikin artikel tuh setiap minggunya, kita bikin artikel, kita terjemahin artikel-artikel di Wikipedia ke dalam bahasa Sunda waktu dulu. Nah, kemudian dari proyek itu kita dihadiahkan atau dihibahkan tuh drone. Ya, aku lupa sih berupa uang atau langsung berupa drone ya. Pokoknya dari kegiatan itu kita menghasilkan satu drone. Keren banget ya. Apa masih ada drone-nya sampai sekarang? Gak tahu dah, teman-teman masih ada gak drone waktu dulu? Ya, apakah drone yang sama atau drone yang tidak sama ya, atau drone yang berbeda, pokoknya itu sih kita alhamdulillahnya kita dapat drone waktu dulu. Jadi banyak sih peralatan-peralatan di pers yang dulu tuh lahir dari kegiatan-kegiatan kita juga gitu. Keren banget sih. Bahkan tadi itu di belakang sempat ngeliat kayaknya itu kameranya udah ada solat ini dulu. Jadi si fokusnya itu susah untuk diatur. Fokusnya itu susah bukan fokusnya, lebih ke zoom out zoom in ya. Yang susah diatur. Untuk fokusnya masih bisa gitu. Jadi itu paling buat liputan. Nah, tapi kalau untuk liputan yang profesional kayak misalnya kita ngeliput event, kayak misalnya kita ngeliput hal-hal yang kita butuhnya tuh bagus nih gitu. Kita bisa pinjam waktu dulu. Kita suka pinjam lensanya Pak Supri. Iya. Wakasek Prasarana dulu tuh Pak Supri. Iya, sekarang juga masih ya teman-teman. Masih Wakasek Prasarana ya? Masih. Nah, dulu tuh kita sering banget pinjam kameranya Pak Supri karena Pak Supri itu punya kamera yang
ini apa ya, lensanya tuh apa sih, lensa, aduh aku lupa lagi ya. Pokoknya lensa Pak Supri tuh bener-bener bagus. Jadi kalau pakai lensanya Pak Supri itu hasil fotonya tuh wah bagus banget sih. Ya. Ya, terus fun fact juga, sebagai anggota pers yang kita sering liputan setiap ada event, misalkan event Porseni, Porsaga, ataupun ada event-event lainnya, kita kan selalu liputan tuh. Betul. Otomatis banyak foto-foto nih yang kita dapetin gitu kan. Itu suka tahu, misalkan aku udah beres liputan ya, suka ada teman-teman aku misalkan di angkatan yang ngechat ke aku, Rin, ada foto doi aku nggak? Bisa dikirim nggak? Nah itu jadi kesempatan ya teman-teman kalau misalkan kita ini. Iya benar. Masih nggak sih sampai sekarang kayak yang minta foto-foto hasil liputan banyak gitu? Banget ya. Iya, dulu juga gitu, ada yang minta foto dianya sendiri, ada yang minta foto doinya gitu kan. Ngasih foto dia gitu, minta dong, kayak bagus nggak, misalkan doinya tuh main bola nih di acara Porsaga, kita foto, kita dapat foto yang bagus. Wah itu banyak banget nih yang minta, tapi kita kan sebagai wartawan, sebagai jurnalis, kita punya kode etik lah. Iya, betul banget ya. Oke, kalau kita juga di sini kalau ada acara tuh kan akhir-akhir ini banyak banget ya Teh, ada acara alhamdulillah. Dan emang kita tuh harus siap siaga gitu di situ untuk meliput gitu ya. Dan itu emang tugas kita sih ya sebagai wartawan sekolah. Iya benar. Sampai dipayungin, sampai bener bawa banget. payung, sampai apa gitu ya. Jadi benar itu pengalaman yang luar biasa sih. Yang nggak bisa kita lupa sih pasti. Lari-lari kan kita ngejar ya, ngejar foto, ngejar momen gitu. Jadi itu benar-benar keren banget sih. Ya. Terus tuh yang benar-benar ngebangun pengalaman orang yang luar biasa sih menurut aku gitu. Jadi cuma aku. Pasti banyak juga ya teman-teman yang lain juga yang mungkin akan Tata yang sebelum-sebelumnya, yang dari tahun-tahun sebelumnya juga pasti ya aku lihat ya kayak yang dulunya tergabung di pers, yang punya pengalaman di pers tuh mereka benar-benar jadi orang yang ya dari segi pengalaman tuh kaya gitu. Dan kemudian mereka tuh bisa berproses lebih jauh lagi, lebih punya lagi apa ya, brandingnya bagus lagi, ngehasilin prestasi yang lebih bagus lagi. Jadi keren banget sih menurut aku. Iya, ya bener banget ya teman-teman. Jadi pers ini bukan hanya sekedar tempat kita untuk ekstrakurikuler ya buat ekskul, tapi pers ini merupakan rumah kedua di sekolah kita ya, yang dimana kalau misalkan kita ada keluh kesah nih di kelas, pasti tempat pelarian kita ya pasti di pers ini gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, itu dia perbincangan bersama Pemred di angkatan 13 kita ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Teteh karena sudah berkenan hadir di podcast episode ini. Dan ya Teteh, dan terima kasih juga buat para pemirsa yang sudah menyaksikan video ini. Saya Nena di sini dan Teh Ririn, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.